Oke, nah sekarang gue mau ngomongin sedikit aja mengenai logika. Ya, logika deh. Ya, jadi di sini gue ngomongin sedikit mengenai logika. Apa sih common misconception mengenai logika gitu. Jadi orang sering banget kan bilang, kalimat lu nggak logis nih, nggak masuk akal gitu. Nah, nanti gue bakal tekanin dikit apa sebenarnya logika itu, dan juga gue akan sebenarnya inti dari video ini adalah gue ingin memperkenalkan kepada masyarakat umum mengenai suatu teknik yang disebut dengan diagram Venn. Ya mungkin kita sebenarnya udah cukup familiar dengan diagram Venn gitu. Sejak SD kita diajarin mengenai diagram Venn. Tapi sini nanti dengan beberapa contoh gue ingin menekankan betapa sangat powerfulnya diagram Venn ini untuk mengidentifikasi logical fallacy gitu, atau kesalahan dalam berlogika. Oke. Nah, pertama gue mau nekenin dulu sebenarnya logika itu jadi logika itu hanya peduli dengan struktur penalaran. Jadi logika itu dia itu nggak peduli sama isinya. Jadi kalau isinya itu nggak sesuai dengan dunia nyata gitu, amburadul, nggak jelas, tapi kalau struktur penalarannya benar, nah kalimat itu atau argumen tersebut bisa kita katakan logis gitu. Nah, contohnya gini. Ini ada sebuah argumen. Jadi ada argumen ini, jadi argumen ini biar terstruktur, gue bikin menjadi premis-premis ya. Jadi premis satunya itu adalah semua hantu berkaki dua. Premis duanya, semua yang berkaki dua adalah bebek. Nah, dari sini aja orang mungkin banyak yang ngira, ini nggak logis nih, dari awalnya udah nggak logis. Emang hantu ada? Emang semua yang berkaki dua itu bebek? Jadi ingat, logika itu hanya peduli dengan struktur penalaran. Jadi bukan nggak peduli isi atau kontennya gitu. Nggak peduli apakah isinya ini sesuai dengan dunia nyata atau enggak gitu. Jadi dari dua premis ini ditarik kesimpulan semua hantu adalah bebek. Nah, percaya nggak percaya, kalimat ini adalah kalimat yang logis. Ya, jadi sebenarnya kalau orang bilang nggak logis, nggak masuk akal, sebenarnya kurang pas ya untuk menggambarkan bahwa kalimat itu nggak logis. Mungkin yang lebih tepat adalah nggak empiris gitu. Jadi empiris itu kan sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi kalimat ini adalah kalimat yang logis, tapi mungkin tidak empiris gitu. Itu satu hal yang perlu gue tekanin banget mengenai apa sih logis gitu. Apa kalimat itu logis gitu. Nah, itu sedikit mengenai logika. Mungkin selanjutnya apa ya? Sebenarnya kan inti dari video ini kan gue ingin memperkenalkan satu teknik yang itu diagram Venn gitu. Jadi diagram Venn ini sangat-sangat powerful untuk mengidentifikasi logical fallacy yang ada. Nah, misalkan ya. Jadi gue akan mulai dulu dari contoh, nanti gue kasih tahu ini nama fallacy-nya apa, dan dia ini fallacy-nya di mana gitu, kesalahan atau bias pikirnya di mana. Jadi misalkan ada kalimat seperti ini atau ada argumen seperti ini. Premis satunya, semua mie instan mengandung MSG. Premis duanya, Indomie, nyebut merek, Indomie mengandung MSG. Kesimpulannya, Indomie adalah mie instan. Nah, jadi kalau orang yang cuma mengandalkan pengalaman sehari-hari gitu tanpa menggunakan logika, pasti dia langsung mengambil kesimpulan bahwa kalimat ini logis, jelas lah, Indomie kan mie instan gitu. Tapi ingat lagi bahwa logika itu nggak peduli dengan isi, tapi hanya peduli dengan struktur penalarannya. Jadi gue akan langsung demonstrasikan mengapa kalimat ini nggak logis gitu. Aneh kan? Ini nggak logis.
Premis 1, semua mie instan mengandung MSG. Premis 2, Indomie mengandung MSG. Nah, perhatikan. Di sini ada 3 buah set atau himpunan gitu. Jadi, ada himpunan benda-benda yang merupakan mie instan, himpunan benda-benda yang merupakan MSG, dan himpunan benda-benda yang merupakan Indomie. Nah, semua kemungkinan antara 3 himpunan ini kan adalah seperti ini kan. Ini semua kemungkinannya nih. Jadi ini tadi adalah himpunan Indomie, ini himpunan mie instan, dan ini adalah himpunan yang mengandung MSG gitu ya. Nah, premis 1, semua mie instan mengandung MSG. Oke? Jadi, semua mie instan mengandung MSG. Berarti nggak ada dong mie instan yang nggak mengandung MSG kan? Berarti ini pasti nggak ada nih. Nggak ada mie instan yang nggak mengandung MSG. Oke? Ini nih, semua mie instan mengandung MSG. Oke? Ini itu adalah mie instan yang mengandung MSG. Premis 2, Indomie mengandung MSG. Berarti ya semua benda yang merupakan Indomie itu pasti mengandung MSG gitu kan. Berarti sama kayak tadi, nggak ada Indomie yang nggak mengandung MSG gitu. Nah, ini kan berarti kan himpunan dari Indomie yang mengandung MSG nih. Oke, kesimpulannya, Indomie adalah mie instan. Perhatikan deh, Indomie adalah mie instan. Berarti kan yang ini kan, yang tengah ini. Tapi perhatikan deh, ada himpunan lain atau ada bagian himpunan yang menyatakan dia itu Indomie, tapi bukan mie instan gitu. Perhatikan yang ini nih. Sebentar kok gitu. Yang ini nih. Perhatikan. Ini itu adalah bagian menyatakan apa nih? Jadi yang kuning ini merupakan bagian menyatakan Indomie yang bukan mie instan gitu ya. Ya, jadi mungkin aja ada gitu Indomie Indomie burger atau Indomie apa gitu. Jadi intinya kalimat ini tuh nggak logis gitu, oke? Dia tidak logis. Nah, pertahankan. Jadi ini itu namanya adalah fallacy atau fallacy of the undistributed middle. Ya, sebenarnya namanya nggak terlalu penting. Maksudnya kalau tertarik, ingin tahu lebih lanjut, ini keywordnya untuk dicari di Google. Oke, gue bakal kasih contoh lagi untuk mendemonstrasikan seberapa pentingnya diagram Venn ini, atau seberapa powerfulnya strategi ini. Oke, mungkin contoh selanjutnya. Premis 1. Oke. Nggak ada penjabat yang sengsara. Ya, kontroversi. Premis 2, nggak ada orang sengsara yang ngemis-ngemis. Nah, kesimpulannya, nggak ada penjabat yang ngemis-ngemis. Oke. Apakah kalimat ini logis? Apakah kalimat ini empiris? Nah, kalau empiris atau enggak itu harus ada pengujian scientific method dan lain-lain. Tapi di sini kita ingin fokus ke apakah kalimat ini logis atau tidak. Oke. Coba kita beredel kalimat atau argumen ini menggunakan diagram Venn. Oke. Nggak ada penjabat yang sengsara. Nggak ada orang sengsara yang ngemis-ngemis. Nah, berarti kan di sini ada 3 himpunan nih kan. Ada 3 himpunan. Yaitu ada penjabat, ada orang yang sengsara, dan ada orang yang ngemis-ngemis. Oke. Berarti kemungkinan dari hubungan antara 3 himpunan ini adalah sebagai berikut. Oke, jadi ini misalkan adalah himpunan para penjabat. Ini adalah himpunan orang-orang sengsara. Dan ini adalah himpunan orang-orang yang ngemis. Oke. Nggak ada penjabat yang sengsara. Oke. Nggak ada penjabat yang sengsara. Berarti nggak ada dong irisan antara penjabat dan sengsara. Oh ya, by the way, yang gua iris ini itu artinya nggak ada ya. Jadi nggak ada penjabat yang sengsara. Terus nggak ada orang sengsara yang ngemis-ngemis.
berarti nggak ada dong irisan antara orang sengsara dan orang ngemis-ngemis gitu. Soalnya kan nggak ada orang sengsara yang ngemis-ngemis. Kesimpulannya, nggak ada penjabat yang ngemis-ngemis. Nah, perhatikan nih. Perhatikan bagian dari himpunan ini. Nah, lihat. Kesimpulannya kan nggak ada penjabat yang ngemis-ngemis. Nah, apakah kesimpulan itu benar atau tidak? Itu tergantung dari bagian himpunan kuning ini. Kalau bagian himpunan kuning ini kosong gitu, nah berarti ya memang kesimpulannya benar. Tapi bagian yang kuning ini kan nggak pasti kosong kan, belum tentu kosong gitu. Jadi belum ada informasi tambahan gitu yang cukup untuk menarik kesimpulannya. Ya berarti sebenarnya kalimat ini belum bisa dikatakan logis gitu. Soalnya belum bisa ditarik kesimpulan ini. Kesimpulan ini belum cukup untuk ditarik dari premis-premis yang ada gitu. Oke. Ya, kalau tertarik lebih lanjut, ini itu namanya Illich negative. Ini nama fallacy-nya. Mana? Udah cukup convinced bahwa strategi diagram Venn itu powerful? Oke, contoh lagi. Contoh. Sebentar. Oke. Oke, selanjutnya adalah mengenai jangan deh. Gue bikin kayak tadi, jadi gue kasih dulu contohnya, terus nanti gue kasih alasannya kenapa itu nggak logis, dan sekaligus nama dari logical fallacy-nya. Oke. Nah, misalkan gue punya argumen seperti ini. Gue punya argumen, semua orang pintar pasti sukses. Udah, aja. Premis 2. Semua orang sejahtera mampu memenuhi kebutuhannya. Ya, oke, mungkin itu that's quite obvious. Terus kesimpulannya, semua orang pintar mampu memenuhi kebutuhannya. Nah, ini kira-kira gimana nih? Apakah kalimat ini logis atau tidak? Oke, lagi-lagi kita bisa sebenarnya untuk contoh ini sebenarnya bisa langsung kita tarik kesimpulan ya, Pak. Tapi untuk sistematis gue bakal coba dengan diagram Venn-nya. Oke, semua orang pintar pasti sukses, semua orang sejahtera mampu memenuhi kebutuhannya. Jadi kan sebenarnya di sini ada 4 ya, ada 4 himpunan gitu, himpunan orang pintar dan himpunan orang sukses, himpunan orang sejahtera, dan himpunan orang yang mampu memenuhi kebutuhannya. Ya udah, gambar aja dulu. Semua orang pintar itu pasti sukses. Oke, berarti ini kalau ada himpunan orang pintar, ini himpunan orang sukses, berarti nggak ada dong orang yang pintar yang nggak sukses, ya kan? Berarti ini itu nggak ada gitu. Jadi semua orang pintar pasti sukses. Nah, tapi apakah ada orang sukses yang nggak pintar? Nah, itu lagi-lagi zona tanda tanya ya. Itu kita kekurangan informasi gitu. Tapi yang pasti ada orang pintar yang sukses ya, atau semua orang pintar itu pasti sukses. Oke. Premis 2, semua orang sejahtera mampu memenuhi kebutuhannya. Oke. Semua orang sejahtera, ya misalkan ini himpunan orang sejahtera, ini adalah himpunan orang yang mampu gitu, atau mampu memenuhi kebutuhan. Sama, semua orang sejahtera mampu memenuhi kebutuhannya. Nah, kesimpulannya, semua orang pintar mampu memenuhi kebutuhannya. Nah, cukup jelas ya di sini langsung kita bisa langsung menyimpulkan bahwa kalimat ini nggak logis gitu. Soalnya kan kita nggak tahu nih hubungan antara himpunan orang-orang pintar dan himpunan orang-orang yang mampu memenuhi kebutuhannya. Jadi apakah ada irisan atau tidak, itu masih kurang informasi. Jadi kalimat ini tidak logis. Oke. Nah, biasanya orang kalau yang hanya berpikir dengan pengalaman sehari-hari gitu tanpa menggunakan logika, dia langsung menyimpulkan ini
kalimatnya logis kok. Soalnya kan orang sukses kan pasti sejahtera dong. Nah, orang banyak yang mikir gitu. Orang sukses pasti sejahtera dong. Nah, uh, mungkin kembali lagi ya, apa sih definisi sukses itu? Uh, dan seandainya memang benar gitu, uh, ingat lagi bahwa logika ini kan tidak memedulikan isinya, tapi hanya memedulikan struktur penalaran. Nah, jadi nggak bisa kita langsung mengambil kesimpulan bahwa semua orang sukses itu sejahtera gitu. Kecuali ada premis 3 gitu yang menyatakan bahwa semua orang sukses pasti sejahtera. Nah, baru mungkin bisa berubah. Tapi kan dari 2 premis yang ada, kesimpulan ini kan belum bisa ditarik gitu. Jadi argumen ini tidak logis gitu. Oke, kalau yang tertarik untuk cari lebih lanjut, ini tuh namanya four term fallacy. Jadi ada 4 himpunan four term fallacy. Udah 3 ya. Oke, contoh lagi. Nggak apa-apa, terus aja sampai benar-benar dapet sense-nya bahwa strategi ini tuh penting banget. Strategi menggunakan diagram Venn. Oke, kita ganti topik. Jadi ada suatu argumen yang isinya kayak gini. Premis satunya itu menyatakan semua mahasiswa ITB itu pintar. Oke. Premis 2-nya, nggak ada orang malas yang bisa jadi mahasiswa ITB. Kesimpulannya, nggak ada orang malas yang pintar. Nah, kira-kira gimana tuh? Coba pikirin dulu sejenak. Oke. Ya. Oke, langsung aja lah kita beredel menggunakan diagram Venn. Maksudnya, kita mungkin bisa pikir-pikirin ya, apakah kalimat ini masuk akal atau enggak, apakah empiris atau enggak gitu. Tapi ya kita coba mau berfokus apakah argumen ini logis atau enggak. Maksudnya logis itu kan jadi dengan premis yang ada, apakah kesimpulan ditarik itu benar atau enggak gitu. Apakah kesimpulan yang ditarik ini sesuai dengan premis yang ada atau enggak gitu. Ya udah, semua mahasiswa ITB pintar, nggak ada orang malas yang bisa jadi mahasiswa ITB. Oke, berarti ada 3 himpunan ya. Himpunan mahasiswa ITB, himpunan orang malas, dan himpunan orang-orang pintar. Oke. Ini himpunan mahasiswa ITB, ini himpunan orang malas, ini himpunan orang-orang pintar gitu. Semua mahasiswa ITB pintar gitu. Berarti nggak ada mahasiswa ITB yang nggak pintar gitu kan. Berarti ini tuh pasti salah gitu. Soalnya kalau dia sebentar. Aduh, kan jadi ini. Sebentar. Pelan-pelan. Ya gue juga kadang gitu. Kalau terburu-buru kadang jadi nggak itu. Semua mahasiswa ITB pintar. Oke. Sebentar. Sebentar. Coba pikirin dulu ya, mau minum dulu. Sorry. Oke, yuk lanjut. Sebentar, gue jadi bingung nih dengan premis pertama. Tapi kita coba mulai dulu dari premis 2 yang gampang. Nggak ada orang malas yang bisa jadi mahasiswa ITB. Nggak ada orang malas yang bisa jadi mahasiswa ITB. Sorry. Baterainya.
Sebentar, kita coba ragu dulu. Kita coba ragu. Semua mahasiswa. Semua mahasiswa ITB itu pintar. Kalau ada yang mahasiswa ITB, dia pasti pintar. Oke, ngerti. Oke, terus nggak ada. Oh gitu, ngerti. Yuk, sorry, tadi sempet mikir dulu. Oke, premis satunya semua mahasiswa ITB pintar. Berarti kan kalau ada nih orang yang anggota dari himpunan mahasiswa ITB, pasti dia pintar dong. Nah, berarti ini pasti nggak ada nih. Jadi nggak ada mahasiswa ITB yang nggak pintar gitu. Soalnya kan premis satu adalah semua mahasiswa ITB pintar. Berarti nggak ada mahasiswa ITB yang nggak pintar. Oke. Premis 2, nggak ada orang males yang bisa jadi mahasiswa ITB. Nah, berarti kalau ada, misalkan dia itu adalah anggota himpunan orang males gitu, berarti nggak mungkin dong ada irisan antara dia dengan menjadi himpunan mahasiswa ITB gitu. Berarti yang bagian yang ini itu bisa dihilangkan. Nah, kesimpulannya nggak ada orang malas yang pintar. Nah, dari kan dari diagramnya udah jelas kan bahwa kesimpulan ini itu bergantung dengan himpunan yang ini. Sorry kok jadi maaf. Bahwa kesimpulan itu kan bergantung pada bagian yang ini kan. Kan kita kan nggak tahu bagian yang kuning itu apakah himpunan kosong atau enggak. Nah, berarti sebenarnya kalimat ini tuh tidak logis, soalnya kesimpulannya ini belum bisa ditarik dari premis-premis yang diajukan gitu. Oke. Nah, oke. Sorry, tadi aja gue sempet kebingungan, tapi intinya cukup powerful kalau kita udah terbiasa dengan menggunakan diagram Venn ini, harusnya udah langsung set gitu, langsung otomatis. Sorry. Jadi jadi nama fallacy ini adalah Illig major gitu. Kalau tadi kan Illig negatif, kalau ini Illig major gitu. Kenapa major? Soalnya ada premis yang menggunakan kalimat semua gitu. Sedangkan kalau tadi Illig negatif itu premis-premis itu menggunakan kalimat tidak ada. Oke, contoh terakhir untuk mendemonstrasikan betapa pentingnya diagram Venn ini. Slide baru, kotak teks. Oke. Contoh terakhir. Premis 1. Premis 1 gimana? Semua orang kuliah pasti cerdas. Premis 2-nya, semua orang kuliah pasti sukses. Oke, kesimpulannya, ada nih orang cerdas yang sukses. Nah, gimana tuh? Coba pikirin dulu, jangan pakai emosi, coba telaah dari struktur penalarannya. Oke, jangan telaah dari ada kok orang cerdas yang sukses. Jangan lihat realitas yang ada, kita coba beredel dari struktur penalarannya. Oke, lagi-lagi sama strateginya. Semua orang kuliah pasti cerdas, semua orang kuliah pasti sukses. Ada orang cerdas yang sukses. Berarti kan ada 3 himpunan nih. Himpunan orang-orang kuliah, himpunan orang-orang cerdas, dan himpunan orang sukses kan. Oke, lagi-lagi 3 himpunan, segala kemungkinannya itu kayak gini. Oh iya, by the way, gue lupa ngejelasin. Gue lupa ngejelasin ya. Sorry. Jadi kan dari tadi kan gue suka gambar diagram Venn gitu kan. Nah, sebenarnya basicnya itu kayak gini. Misalkan ini ada sebuah himpunan gitu kan. Ini adalah himpunan X gitu. Jadi segala yang ada yang di dalam sini merupakan anggota himpunan X. Nah, sebenarnya ada nih di luar gitu.
Jadi yang di luar ini sebenarnya adalah, di luar lingkaran ini adalah anggota yang, orang-orang yang bukan anggota X gitu, atau segala sesuatu yang bukan merupakan himpunan X gitu. Jadi kalau ada nih yang di luar, yang bagian luar ini, itu adalah yang bukan X gitu. Oke, yang bukan X. Sorry, tadi itu kelewatan. Nah, oke, balik ke yang tadi. Premis satunya, semua orang kuliah pasti sukses. Semua orang kuliah pasti cerdas. Premis dua, semua orang kuliah pasti sukses. Kesimpulannya, ada orang cerdas yang sukses. Ya udah, berarti ini, let's say ini himpunan orang-orang kuliah, ini himpunan orang-orang sukses gitu, ini himpunan orang-orang cerdas. Semua orang kuliah pasti cerdas. Oke, berarti nggak ada dong orang yang kuliah tapi nggak cerdas gitu. Berarti ini tuh nggak ada nih. Jadi soalnya kan semua yang kuliah pasti cerdas. Oke. Premis 2, semua orang kuliah pasti sukses. Oke. Berarti nggak ada dong orang yang kuliah tapi nggak sukses gitu. Berarti ini tuh nggak ada nih. Soalnya kan semua yang kuliah pasti sukses gitu. Nah, kesimpulannya, ada orang cerdas yang sukses. Berarti ada nih irisan antara orang cerdas dan orang sukses. Nah, perhatikan. Sorry, ini lagi-lagi. Kesimpulannya, ada orang cerdas yang sukses. Berarti, nah orang cerdas yang sukses ini kan irisan antara himpunan sukses dan himpunan cerdas kan, berarti yang ini gitu. Nah, sedangkan perhatikan, bagian himpunan ini kan kita nggak tahu gitu, ini tuh kosong atau enggak, ya kan? Kan kita belum tahu kan kebenarannya gitu. Jadi kan dari tadi kan kita baru mengeliminasi yang udah pasti nggak ada gitu. Kita belum menentukan apakah yang belum kita eliminasi itu udah pasti atau belum. Nah, yang kuning ini kan belum pasti kan, kita nggak tahu yang kuning ini apakah ada anggota himpunannya gitu, atau himpunan kosong, kan kita nggak tahu. Jadi sebenarnya kalimat ini tuh nggak logis, karena dari dua premis yang diberikan tidak bisa menghasilkan kesimpulannya gitu. Jadi kesimpulan ini tuh belum bisa ditarik dari premis-premis yang ada gitu. Berarti kalimat ini tidak logis. Oke, jadi ingat sekali lagi, gue ingetin lagi, logika itu tidak peduli dengan isi, hanya peduli dengan struktur penalarannya. Oke, nah untuk yang tertarik, yang ingin cari tahu lebih lanjut, ini tuh namanya existential fallacy. Oke. Ya, jadi intinya gue mau nangketin, sebenarnya yang mau gue tekenin adalah, kita nggak perlu tahu nih nama-nama logical fallacy-nya, karena terlampau banyak, nggak mungkin juga kita tahu semua. Kita bukan filsafat, jurusan filsafat. Yang penting adalah sebenarnya masih banyak banget strategi dari logika, karena logika ini kan sebenarnya adalah ilmu yang sangat luas. Tapi di sini gue ngasih salah satu contoh loh. Ada loh teknik yang sederhana tapi powerful gitu untuk mengidentify logical fallacy yang sering mungkin kita dengar tanpa kita sadari ataupun kita sadari dari argumen yang diutarakan pada kita. Ya, jadi sih harapannya adalah kita bisa menginternalisasi strategi ini ya. Jadi mungkin kita bisa lah di dalam pikiran kita menggambar-gambar gitu. Misalkan ada orang berargumen kepada kita, jadi kita evaluasi argumen tersebut dengan menggunakan diagram Venn ini di dalam kepala kita sendiri. Oke? Ya, jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan ya, selalu belajar.